Biasa membersihkan dohir dan batinmu. Fa inna man kamulat nadhafatuhu sara bi ruhihi sariratihi malakan ruhaniyah. Apabila orang sempurna membersihkan dirinya, dohir batinnya, maka ruhnya tersebut akan menjadi raja secara rohani. Jadi rohaninya menjadi raja. Orang yang senantiasa membersihkan dohir batinnya, dohirnya, batinnya, maka rohaniyahnya, ruhnya, malakan menjadi raja. Jadi malaikat secara rohani. Jadi orang yang senantiasa membersihkan dohir batinnya, maka rohaninya menjadi malaikat. Wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jismaniyan. Meski jasadnya itu rupanya manusia, walaupun jasadnya berbentuk manusia, walaupun jasadnya berbentuk manusia, tapi rohaninya dia berbentuk malaikat. Kenapa? Karena di dalam dirinya ingin selalu memperbaiki dan membersihkan dirinya serta jiwanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyaddin 'alan nadhafah." Agama ini dibangun, kata Nabi Muhammad, yaitu atas kebersihan. Jadi Allah itu innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu mencintai, Allah itu bersih dan Allah itu mencintai orang yang suka membersihkan dirinya, baik zahir maupun batin. Anjuran sunnah zahirnya dan batinnya. Wa tahsul nadhafatul batinatu bi tazkiyatin nafsi ala radail akhlaq. Jadi perilaku yang jelek, perilaku yang jelek, yang hina, itu akan hilang dengan cara membersihkan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Jadi orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, maka akhlak yang hina pun akan hilang. Seperti apa akhlak yang hina ini? Seperti kibir, kal kibri wal riya wal hasad wa hubbud dunya wa akhwatiha. Jadi seperti sombong, riya, dengki, cinta kepada dunia dan semacamnya. Maka semua itu termasuk daripada perbuatan yang hina. Akan tetapi tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, akan menjauhkan hal itu. Ini dengan cara tahliyatiha bimakarimil akhlaq, dengan cara menghiasi jiwa dengan akhlak yang sempurna, dengan akhlak mulianya, dengan kemuliaan akhlak. Jadi sombong, riya, dengki itu bisa hilang dengan cara menghiasi jiwa, pembersihan jiwa. Menghiasi jiwa itu dengan bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia? Tawadhu. Jadi kalau orang sombong dihiasi dengan tawadhu. Kemudian riya, orang riya ini pamer. Jadi kalau pamer itu hiasi dengan malu. Jadi saya suka pamer, harus malu. Hasad, dengki. Kalau dengki itu hiasi dengan ikhlas. Kalau dengki hiasi dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini gimana? Tidak boleh dengki dengan orang, baik itu dari penghasilan orang atau apa yang orang miliki. Jadi orang memiliki A, miliki B, macam-macam di harta, ya. Kita harus ikhlas.
Ya Allah, mungkin ini ada yang diberikan oleh Allah, jadi harus ikhlas. Mungkin cuma akan kok akan kok sampai. Ya ikhlas. Maka hasad tadi, dengki tadi hiasi dengan ikhlas, yang sehingganya hasad dengki tadi tidak menguasai ikhlas. Artinya kalau sudah jiwa dikuasai, badan, diri dikuasai oleh sifat dengki, maka tidak akan pernah puas dengan pemberian Allah. Bahaya. Hubbud dunia. Kalau cinta dunia, maka hiasi dengan sahok, dermawan. Kita suka cari dunia, hiasi dengan dermawan. Cari dunia, suka sedekah. Nah, punya dunia banyak, suka sedekah. Ini jadi tadi pembersihan jiwa hiasi dengan 4. Kalau sombong itu hiasi dengan tawadu. Jadi jangan suka sombong, tawadu lah. Kalau ria itu pamer dia tahu pamer ya. Sholat pengen dipuji, sedekah pengen dipuji, ya macam-macam lah. Semua amal kebaikan pengen terlihat baik dan dilihat orang. Itu namanya ria. Nah, kalau orang beramal dipuji orang terus bangga, itu ria namanya. Nah, hiasi sifat itu dengan malu. Ya Allah, baru sedekah 1.000 udah langgar. Padahal banyak orang yang sedekah 100.000. Baru membantu orang dengan tenaga, padahal ada orang yang lebih membantu dengan tenaganya sehari, 2 hari, 3 hari. Kita belum nolong sejam, tenaga. Orang yang macam lah. Begitu. Hiasi begitu. Kalau kita sedekah 100.000, jangan pamer dulu, karena ada orang yang sedekah pakai lebih daripada 100.000, 1.000.000. Ada orang sedekah 1.000.000, jangan pamer dulu. Ada orang sedekah sampai 10 juta. Sedekah 10 juta, jangan pamer dulu. Ada yang sedekah 100 juta. Begitu. Hiasi. Jadi kalau ria pengen pamer, hiasi dengan malu. Malu. Sholat baru sholat tahajud dapat 5 hari. Udah langgar. Ulama setiap hari sholat. Nabi Muhammad sampai bengkak, malu. Jadi hias dengan malu. Itu sedekah ya. Kita sedekah 500.000 langgar. Itu kemarin di televisi, media. Ini S lah. Ratusan juta yang beli. Botol 100 juta yang beli. Oke mendadak. Bisa jadi itu S. Rezeki dari Allah. Dia ikhlas menerima keadaan. Kemudian dengki hiasi dengan ikhlas. Kalau dengki, misalnya orang sukses aku sukses, romantis, macam-macam dirian. Kita harus ikhlas ya Allah. Mungkin kemampuan kita ini, mungkin kemampuan kami ya cuman punya inilah, ini orang punya ini, rumahnya besar, kendaraannya besar, duitnya banyak. Cuma inilah kendaraan kami, sepeda engkol, rumah anak pupuk. Ya terima, itu ikhlas. Ikhlas itu menutupi daripada dengki. Kalau iri tidak ditutupi, itu bisa mencuri. Sakit hati dengan tetangga punya ini, ayo cinta dunia hias dengan sahok, dermawan. Jadi cinta dunia, sukanya dunia, hias dengan dermawan. Fahariya cari dunia, sholat. Orang yang tertipu oleh dunia itu ialah orang yang seharian cari duit, sholat ada. Jika engkau ingin mengetahui orang yang bodoh di dunia itu, orang yang cari duit tak sholat, dialah orang bodoh. Ditipu oleh dunia, padahal semuanya nanti akan ditinggalkan. Siapa bilang duit itu bisa nolong? Ya kalau kita tak pengen makan memang bisa. Tapi kalau mati, memang bisa duit nolong orang mati. Kalau seandainya duit itu bisa membantu orang mati, orang yang mati bisa hidup lagi, orang akan cari duit pasti. Tapi kematian menjadi pemisah antara harta yang dia cari
dengan dengan dirinya sendiri, dengan amal ibadahnya bisa, hartanya terpisah. Maka hiasi semuanya itu dengan kedermawanan. Boleh cari dunia, boleh cari harta, boleh bekerja, tetapi jangan pernah meninggalkan doa, meminta kepada Allah, terus sholat jangan ditinggalkan. Itu adalah salah satu kita ini termasuk orang yang bersyukur atas pemberian Allah. Jadi hinanya perilaku seperti riya tadi itu hilang dengan cara menghiasi diri dengan akhlak yang baik, tawadhu. Wa haqa'iqu hadhihi al-akhlaqi wa tariqil khalasi min ar-rada'il sabil at-tahsili li fadailiha qad jama'ahu al-Imam al-Ghazali fi syarh tsani min al-Ihya. Hakikat akhlak itu ialah caranya itu melepas daripada yang hina. Hakikat akhlak itu melepaskan sesuatu yang hina dalam diri seseorang. Untuk apa? Seperti rada'il sabil, rada'il ini ya sesuatu yang hina. Orang yang perilakunya terhina, yang tidak baik, maka dengan akhlak yang mulia itu akan melepas akhlak tersebut, menghilangkan sesuatu yang hina, akan meraih akhlak yang utama. Jadi untuk meraih akhlak-akhlak yang mulia, hilangkan semua yang hina, perilaku yang jelek, dengan akhlak yang baik untuk meraih keutamaan. Hal ini telah dikumpulkan atau terhimpun dalam bagian kedua dalam kitab Ihya Imam Ghazali. Fa'alaika bima'rifati dzalika wa istima'li. Ketahuilah oleh Anda, kata Imam Ghazali, dan amalkanlah, praktekkanlah. Artinya akhlak itu hakikatnya melepas sesuatu yang hina, artinya menjauhkan sesuatu yang hina. Jadi kalau orang yang tidak memiliki akhlak, berarti dia bersama dengan kehinaan. Karena orang yang tak berakhlak itu hina di pandangan orang, hina apalagi di pandangan Allah. Dalam pandangan orang yang tidak berakhlak itu, dalam pandangan orang yang tak berakhlak itu adalah perilakunya jelek, kata-katanya jelek, tingkah lakunya jelek. Itu dalam pandangan orang jelek. Tapi kalau dalam pandangan Allah, akhlak itu ialah orang yang jelek, buruk akhlaknya itu ialah orang yang tidak sholat, Ramadan tak puasa. Itu orang-orang yang jelek akhlaknya, perilakunya kepada Allah. Dalam pandangan Allah itu tidak sholat. Kalau dalam orang sama manusia juga sama, jelek, ngomong-ngomong yang tidak baik, macam-macam sudah. Perilakunya tidak baik, dalam pandangan orang tak baik, pandangan Allah juga tidak baik, apalagi tidak sholat. Itu telah dikumpulkan oleh Imam Ghazali dalam bagian kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di akhlak yang mulia itu, hakikat itu melepas kehinaan. Jadi kalau sudah akhlak itu yang melepas, akhlak yang baik itu bisa menghilangkan kehinaan, maka ngapain lagi kita tidak harus berakhlak? Harus berakhlak. Karena dengan akhlak itu manusia akan mulia. Wa amma nadhafatul dhakhiratu. Adapun cara membersihkan dhakhir, tadi kan dhakhiran wa batinan. Yang batin tadi ialah dengan akhlak yang mulia. Ikhlas, tawadhu, itu yang masalah-masalah batin berkaitan dengan hati. Terus adapun dhakhiratun, adapun cara membersihkan diri yang dhahir, yang tampak dhahir ini, yang tampak batin kita ini, yang kelihatan. Fatasulu bitarkil mukhalafati, akan diraih oleh seseorang, bisa orang itu sukses membersihkan dirinya dengan cara berbeda
perbuatannya yang sesuai dengan syariat. Jadi meninggalkan sesuatu yang berbeda atau menyimpang yang sesuai dengan syariat. Jadi membersihkan dohir ini harus meninggalkan yang bertentangan dengan syariat. Paham lah? Yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Itu cara membersihkan dohir. Terus faman zayyana dhakhirahu bi mulazamatil a'mali shalihah. Orang yang menghiasi dohirnya senantiasa dengan amal soleh, kemudian akan tampak tadi perbuatan soleh ini dari batinnya. Nah, jadi kalau udah akhlaknya bagus, perbuatan solehnya bagus. Jadi perbuatan itu tampak dari hati. Bitahalluki bil akhlaqil mahmudah, yakni berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Jadi amal soleh itu tampak orang yang melakukan amal soleh secara zahir, ucapannya baik, sholat, tingkah lakunya baik, suka bantu orang, omong-omongannya baik. Itu adalah cermin dari hatinya. Kenapa? Karena dia berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Cermin dari hati. Makanya saya bilang kemarin, sudah pernah saya bilang, orang itu kalau memang dasar hatinya buruk, jelek, walaupun dia pura-pura sopan, tidak bisa. Pura-pura sopan depan orang. Kalau hatinya kotor, sopan sebentar nanti ngulang lagi, tidak bisa. Hakikat akhlak itu ialah hakikat akhlak itu tidak hakikat akhlak itu tidak pernah menentang, di depan sama, di belakang juga sama. Itu akhlak, hakikat akhlak. Beda dengan etika ya. Etika dengan akhlak itu beda. Sopan santun itu bukan akhlak. Etika sopan santun begini, etika itu seperti ini. Ada orang kampung sini misalnya, ada orang kampung sini, misalnya adatnya begini, etikanya itu kalau ada acara, nah kakak-kakanan, itu beda dengan orang lain, iya kan? Beda dengan Jawa, beda dengan Melayu, Madura beda, kakak beda. Nah itu namanya etika. Etika itu harus menyesuaikan tempat. Oh masuk kampung sini, kampung orang Madura misalnya, ya etikanya ke orang Madura. Masuk orang Melayu, ya ikut. Tapi kalau akhlak mau dia kumpul sama Madura, sama Melayu, sama Jawa, sama Cina, semuanya sama. Namanya akhlak tetap rendah hati, tawadhu, itu akhlak. Dimanapun akhlak itu, dimanapun dia berada, tetap dia berakhlak, tidak berubah dengan jati diri awalnya. Kalau rendah begini tawadhu, dimanapun ditinggal begitu dia. Mau di Amerika, mau di Australia, mau di mana tinggal tetap begitu rendah hati dia. Tapi kalau orang cuma hanya dibuat-buat, di sini akhlaknya bagus, pindah ke Amerika udah jadi hantu. Itu namanya akhlaknya kurang baik, tazkiyatun nufusnya kurang. Jadi akan tampak akhlak dari hati itu keluar. Makanya amal soleh. Faqad kamulat nadhafatu. Kalau sudah begitu sempurna pembersihan jiwanya. Hatinya bagus dengan akhlak, tawadhu, rendah hati. Tawadhu itu dengan akhlak, tawadhu itu rendah hati ya. Haya, ikhlas, ini bagian hati semua nih. Haya itu hati, ikhlas itu juga hati. Tidak ada orang ikhlas ngomong, tidak ada. Saya ikhlas sedekah sama masjid itu ikhlas. Ngomong ke orang ikhlas itu tidak ikhlas orang begitu. Orang ikhlas itu diam-diam, itu ikhlas. Kalau ikhlas ngomong-ngomong itu tidak ikhlas. Itu pamer, bukan ikhlas. Ikhlas itu hati, jadi diam. Ikhlas itu kata contoh sedekah dalam ikhlas itu kata Rabi'ah, kalau tangan kanan yang mengeluarkan sedekah, tangan kiri tak tahu. Artinya harta sebelah kita ini orang tak tahu. Itu ikhlas. Kalau orang aku ikhlas cerita
di mak kampung, sampai lima kampung cerita cuma ini ikhlas nyaman pamer. Pemain sedekah masjid kayak haram ikhlas di pamer dan sombong bohong. Ikhlas bagaimana? Wa illa kalau tidak bisa, kalau tidak bisa nih, tak bisa ya. Tawadhu tak bisa, tazkiyatun nufus tak bisa, membersihkan hati dengan akhlak tak bisa. Fakun, ya tak terus-terusan orang yang tidak remaja terus. Ikhlas dalam ikhlas fakun hasad. Wa illa falahu nasibun minhu biqadri bu'dihi an munkarat. Setidaknya kalau tidak maka orang itu harus memiliki lahiriah. Lahiriah ini menjauhi yang mungkarat, yang dimurkai oleh Allah. Yang mungkarat itu dari sesuatu yang mungkar lah. Mungkarat itu yang jelek-jelek. Kalau tidak bisa berakhlak, tawadhu tak bisa, hasud tak ada, macam ya minimal yang mungkarat lah ditinggal. Dengan cara apa? Dengan cara perbuatan yang baik. Kalau hasud diam, ini kan hati tidak bisa nih. Aku nakteria. Hati ini tetap Allah orang punya ini. Minimal diam. Begitu maksudnya. Tak ngambil, tak mencuri. Jangan hasud sampai mencuri. Minimal yang bertentangan dengan syariat itu ditinggalkan. Ini kan mau ikhlas tak bisa kan? Ya Allah kami miskin. Orang sebenarnya kaya. Caranya, ya ikhlas tak bisa ikhlas. Tak nerima keadaan tak bisa. Minimal jangan ngambil. Jangan diambil bawah orang. Itu meninggalkan yang mungkarat. Tabiat-tabiat akhlak yang perbuatan yang jelek itu ditinggal. Wa min aqsamin nadhafati dhakhirah ma arsada ilaihi syar'u min akhdil fudalati wa izalatul adnas wa tatahhuri minal ahdasi wal anjasi. Di antara macam-macam pembersihan dohir, di antara macam-macam pembersihan dohir, sebagaimana telah diisyaratkan oleh syariat, yaitu mengambil bagian tubuh yang lebih, seperti motong kumisnya dipotong, kukunya dipotong, kumis dicukur, kukunya dipotong. Wa izalatul adnas, kemudian menghilangkan kotoran, kemudian bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, kemudian wal anjas dan najis. Itu diantara macam-macam pembersihan dohir. Kumis dicukur, tak bisa dicukur nih biar dengan gunting ya. Kalau digunting itu masih ada sisa, dicukur, dikerek, cukur. Terus kuku dipotong. Itu diantaranya bagian tubuh yang harus dipotong, sunnah. Kemudian menghilangkan kotoran, baik kotoran itu yang menempel di badan ataupun di baju, dibuang. Itu termasuk sunnah. Perbersihan dohir, bimanco itu orang, bimanco akan minta agelar ya. Wa tatahuri minal ahdasi, bersuci daripada najis, hadas ini, hadas kecil itu seperti buang angin, kencing, buang air besar itu kecil. Hadas besar itu ya mandi besar, itu besar. Ada orang junub tadi mandi, itu berarti orang tidak suci. Orang yang tidak suci, janabat tak mandi, junub tak mandi, mandi besar, tidur tidak mandi, itu janabat tak sah sholatnya. Kemudian najisnya dibuang. Itu diantara pembersihan dohir. Famin dzalika izalatu syariah. Kemudian diantara pembersihan dohir itu ialah membuang bulu kemaluan. Bulu kemaluan buang, cokor, keluar sekalian cokor bulu kemaluan. Cokor. Wa natful ibti au halquhu, mencukur ketiak atau mencabut. Sunnah ini, mencukur kemaluan, bulu kemaluan sunnah. Mencukur ketiak atau mencabut ketiak sunnah. Kemudian mencukur kumis, memotong kuku,
Wa yustahabbu yabtadi'a min as-sababati al-yumna ila khinsiriha wa min khinsiriha yusra ila ibhamiha wa yuhtamu bi ibhamil yumna wa amma rijli fayabda'u bi khinsiril yumna wa yakhtimu bil khinsiril yusra kat tahlil fil wudu. Motong kuku, cara motong kuku di sini yabda'a min sababatil yumna, dimulai dari sini. Ini sunnah nih. Ya. Wa yustahabbu ayyabda'a, disunnahkan motong kuku itu dimulai dari sabah yang kanan. Berarti begini dia. Begini mulainya. Dari sini habis ini. Habis itu dari sini. Sini. Terakhir di ujung sini. Ibu jari ini terakhir. Ini dulu. Ini sunnahnya ini baru ke sini. Ini baru ini. Ini terakhir. Jadi jangan dari sini ke sini, dari sini ke tengah kelingking, jadi manis kelingking. Telunjuk ini sunnah ya. Jadi tengah, jadi manis kelingking. Yang kanan dulu, yang ini belakang nanti ibu jari. Habis itu kelingking kiri, manis, tengah, telunjuk, ibu jari kiri, baru ibu jari kanan. Itu kalau bagian tangan, potong kuku sunnah. Itu cara dari Sayyidina Nabi Muhammad kata Imam Nawawi. Kalau kaki ini kaki dari sini, langsunglah naik. Dimulai dari kelingking kanan kaki, berakhir sampai kelingking kiri. Jadi begini. Nah terus berurutan dari sini. Kalau kaki lah, potong kuku ini dari sini ujung sini. Kalau tangan beda, bersilang tangan. Telunjuk kanan dulu, tengah, manis, kelingking kanan, kelingking kiri sampai ibu jari sampai ini terakhir. Ini kalau potong kuku. Kalau kaki dari kelingking kanan ditutup dengan kelingking kiri, itu kaki. Itu diantaranya pembersihan dohir. Wa min dzalika izalatul awsakhi allati tajtami'u fil ma'ati fil badani wa awwarihi bil ma'. Dan diantara juga pembersihan dohir ialah menghilangkan kotoran yang berkumpul fi ma'atif, di lipatan badan atau cekungan badan. Di lipatan-lipatan badan itu dibuang. Kalau mandi besar, di lipatan itu digosok. Di lipatan badan ya lipatan. Ya, terserah lipatan di sini. Di lipatan-lipatan digosok. Wa ma yatabi'u min ar-ramasi 'alal aini. Kemudian yang di mata, bila sini dibuang. Nah, begini-gini lah. Kalau mandi itu diginikan di mata. Wa minal qadari fil mankharaini. Kemudian di ujung hidung kalau ada kotoran, makanya kalau nak wudu disuruh ginikan dulu hidungnya. Itu kalau di luar Ramadan, kalau pas ajak semua senang, betal masuk. Kalau Ramadan tak boleh menghirup ya Allah, masukkan air dalam hidung tidak boleh kalau Ramadan. Wa min at-ta'ami bainal asnani bil khilal. Kemudian di waktu makan dibersihkan sela-sela. Senyaman itu gigi habis dibersihkan kalau sholat ya. Paham lah ya. Wa alaika tandifi famika bisiwak wa kunu min araqi aula. Kemudian bersihkan gigi ini dengan siwak. Nah, dan juga di cara tohir membersihkan itu yaitu dengan siwak-siwak. Itu siwaknya itu kayu arok aula, itu lebih bagus. Kayu arok. Coba pakai rambing itu. Tak boleh siwak sekali pakai rambing, susah rambing. Itu 10.000 siwak. Larangan rokok ya. Wa ta'akkadu inda iradati dukhuli fil ibadah. Dan dianjurkan bagi orang iradah yang ingin masuk dalam ibadah aku siwak. Nak sholat sunnah pakai siwak. Simpan siwaknya.
Simpan di kamar ke. Nah tidur kayak siwak pun jangan tidur siwak kan. Di odol. Dulu ndak ada orang siwak. Tak ada odol lah, pakai siwak kepior yang ada. Ada pakai odol. Bang ada benar yang pakai odol. Siwak kayu Arab itu merokok gitu loh. Kuat gini. Setiap orang yang ada bikin propos kan. Di odol. Terlalu banyak di odol. Jadi masuk dianjurkan awal ibadah pakai siwak. Wa tandifi thiyabika bil ma kullama tadan nasat. Bersihkan bajumu dengan air kalau kotor, tak kotor jangan bersihin. Min ghairi ifrati, tapi tidak berlebihan. Tidak kering sok. Tidak menyerupai orang yang mewah. Orang anu sejuta apa nyaman itu? Sampus tong sabun di itu. Tong kopi sabun. Bagus. Tapi tidak berlebihan, maksudnya dalam ya, tak berlebihan aja. Tak menyerupai orang-orang yang mewah-mewah itu dalam orang mewah. Yang penting cuci lah. Yang penting hilang najis pakai air beri pada. Kalau terlalu anu belum tadi mesin gimana ujung-ujung utang. Wa min sunnatin tabi'atin linadhafa, di antara sunnah mengikuti membersihkan dohir ini duhnus sya'ril lihya. Nabi Muhammad itu di antara sunnah itu Nabi Muhammad rambutnya dan jenggotnya dikasih minyak. Nabi Muhammad rambutnya dikasih minyak, berarti rapi Rasulullah. Jenggotnya dikasih minyak, rapi. Kemudian watarjiluha bil musti. Nabi Muhammad bukan cuma diminyaki rambut dan jenggotnya, tapi disisir. Udah beri minyak, kisah lagi Rasulullah. Wa kada kulli sya'rin biqasdi tunqiyatihi. Nah, itu tujuan membersihkan. Semua rambutnya dibersihkan. Semua rambut ya bisa dirapikan. Obu rapi, jadi baca obu. Walaupun rambut manjangkan rambut itu sunnah, tapi bagus pendek-pendek. Wal ihtihalu bil ismidi fi kulli ainin salasa. Kemudian Rasulullah itu bercelak, suka celak Rasulullah ya. Pakai ismid, apa ismid ini pulpen, beda celak kayu juga, celak kayu pensil. Fi kulli ain salasa. Setiap Rasulullah itu mana celak telur kali ya. Tong dua. Di Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu yaktahilu fi kulli lailatin kadalik. Nabi Muhammad itu suka celak, tapi malam celak Rasulullah. Tak apa-apa. Tapi yang penting itu adalah anunya. Aku je lah. Cetang. Tapi tak jalan kau gini. Beristimalu tip. Rasulullah itu menggunakan apa? Tip. Tip itu yang harum. Rasulullah ya. Wal iksar. Disuruh banyak-banyak pakai minyak harum. Rasulullah suka Rasulullah ya. Fa innahu, karena minyak harum itu yasturu rawaiha karihatu sa'irata minal insi wa ghairi. Minyak harum itu menutupi rawaih, bau-bau yang tak sedap, bau yang tak yang dibenci itu. Itu Abu Jahil pola itu, tapi berminyak ente kancaran kan Abu Jahil minyak tanah biasa. Tetap minum minyak ente dia. Karena bekas manusia macam-macam, asal manusia itu macam-macam ya. Bersabu pelo, bau kepe, bau terus bau yang keluar berbang, tak tahu kan apa. Bau nah, kira sonang bau betul. Tuhan punya harum Rasulullah. Wa ta'akkadu inda khuduril Jum'ah, dan dianjurkan bagi orang yang ingin sholat Jumat. Sholat Jumat tak punya minyak orang, ya Allah. Ya. Harum pakai apa masa Jumat ya, heran sekarang orang jadi Jumat yang tidak sunnah ya takut minyak malah 10.000 pasang
Minyak mereka subuh agak habis agak lama enak. Menjak mereka subuh aja agak habis bau nah. Menurut kita habis boleh mereka mau. Habis bau juga. Kemudian wasairi jumu'il Islam dan seorang aku minyak disuruh pakai minyak sama Nabi Muhammad wasairi jumu'il Islam. Kapan? Semua perkumpulan Islam, acara-acara Islam semua pakai minyak. Minyak. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yuksiru minhu. Nabi Muhammad itu suka dengan orang yang pakai minyak dan suka dengan orang yang memperbanyak pakai minyak. Wa rubbama ra'iya birikut tibi ala mafraqi ra'si. Nabi Muhammad terkadang Rasulullah itu terlihat dari belahan rambutnya itu aleming minyak. Rasulullah, angkutnya ngobrol Rasulullah. Banyak banget Rasulullah. Kadang dari keringat itu keluar minyak Rasulullah. Minyak Rasulullah. Mungkin tidak minyak. Ini. Wadhalika liyustanna. Hal itu agar jadi sunnah dengan minyak dengan mengikut Nabi. Wa illa faqad, kalau tidak maka Nabi Muhammad nih, wa kana alaihi salatu wassalam, maka sungguh Nabi Muhammad itu harum. Nabi Muhammad nih kan kalau pakai minyak kan terlihat dari belahan rambutnya, dari keringat itu keluar minyak. Kalau Rasulullah tak pakai minyak, tapi wa kana alaihi salatu wassalam lahu tibun fi jasadihi. Terus Nabi antib. Nabi Muhammad itu memang harum, jasadnya harum, tak perlu minyak, tapi Rasulullah pakai minyak. Apa menunjukkan bahwa kita disuruh pakai minyak. Rasulullah jadi rokok, tangki minyak rokok. Hatta innahum, sehingga sahabat itu mengumpulkan keringat Rasulullah dikumpulkan, fayatatayyabuna, kemudian dipakai. Minyak apa? Keringat Rasulullah itu dijadikan minyak harum. Berarti sahabat ini dulu kalau nak pakai minyak harum pakai keringat Nabi atau dicampur dengan minyak harum, dan harum. Wastahabbu ayyatatayyaba ar-rajulu bima yadharu arihuhu wa yakhfa launuhu. Ini sunnah bagi seorang laki-laki yang pakai minyak itu jelas harumnya, harum jelas, tapi samar bernana. Cuma apa ya? Beran samar, yang bening dari maru, bagus lah. Arya. Sunnah bagi laki-laki menggunakan minyak yang harum itu jelas, seger, nyebar. Laki-laki bagus pakai gitu. Wa yakhfa launuhu, tapi warnanya samar. Cukup merah, tak apa sih, kok tak cekak kelampinan. Itu ya, jadi disuruh pakai minyak untuk laki-laki yang jelas baunya. Tapi untuk perempuan bidid didalik, sebaliknya untuk perempuan baunya tak terlalu bau. Jadi perempuan itu kan untuk laki-laki kan jelas baunya, untuk perempuan wangi tapi tidak terlalu harum dan warnanya jelas. Dari yang jelas untuk perempuan warnanya, tapi baunya tidak terlalu harum. Tapi dipakai di rumah ini, untuk di rumah perempuan tidak masalah pakai. Ada misik putih. Misik toharoh. Misik toharoh itu biasanya untuk perempuan habis haid seperti itu. Itu misik toharoh yang bagus, putih. Itu mulai pakai tak nyebar ya, harum tak nyebar, tapi nyaman. Sampai di mana? Enak ya. Misik toharoh. Pakai lah misik toharoh. Bau tak pada uman baunya. Tapi harum, musik, Allahumma salli. Al-Fatihah.